Halo sahabat Aksara Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa di channel Taksaka Bonsai, channel yang bersih dokumentasi proses belajar, kegiatan-kegiatan, kreasi, serta teknik dan budidaya yang saya lakukan dalam seni bonsai ini sahabatku. Semoga sahabat dalam keadaan sehat ya. Untuk kesempatan kali ini, pada kesempatan kali ini saya berbagi sedikit ya. Di sini saya ada 3 bahan kaliandra sahabatku ya, kaliandra bunga merah putih ya, yang saya hasilkan dari semai biji ya dulunya ini. Nah sekarang untuk pertumbuhannya sudah cukup subur karena kemarin dulu saya liarkan di bawah ya, di kebun ya sahabatku ya. Jadi tadi akarnya juga sudah banyak yang tembus ya seperti ini. Nah untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan pembentukan gerak batang ya, pembentukan gerak batang dari 3 bahan kaliandra ini. Sekaligus nanti saya akan pindahkan ke polybag dengan media yang lebih subur ya, tentunya untuk pertumbuhan yang lebih subur nanti ke depan, dan untuk pembesaran batang ini cepat ya, lebih cepat, dan sudah terbentuk nanti gerak dasarnya, sehingga ketika batang ini membesar kita tidak perlu lagi melakukan utak-atik lagi untuk gerak dasarnya ya. Jadi simak videonya sampai selesai sahabatku, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan ikhlas bagi sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai. Selamat menyimak sahabatku, salam satu hobi. Oke sahabatku, kita mulai dari bahan yang pertama saja langsung sahabatku ya. Yang 2 ini kita turunkan dulu. Untuk bahan satu ini yang paling besar ukuran batang induknya sahabatku ya. Nah, jadi ini kita akan lakukan gerak dasar ya untuk bahan ini, sehingga kita memperoleh gerak ketika bahan ini sudah cukup besar untuk diteruskan lagi ke percabangan-percabangan tentunya nanti ya. Nah, jadi untuk karakteristik dari batang kaliandra sendiri ini sepertinya cukup lentur ya. Ini baru pertama kali saya lakukan pengawatan ya, atau wiring gerak dasar. Jadi saya belum tahu juga untuk tingkat kelenturan batangnya, tapi sepertinya cukup lentur. Hanya saja untuk kulit kayunya ini saya belum tahu sahabatku ya. Jadi kita coba saja untuk gerakkan sesuai dengan konsep yang kita inginkan, sehingga nanti kita tahu nanti kelemahannya di mana ya kalau kita lakukan penggerakan batang kaliandra ini. Nah, di sini saya sudah ada siapkan kawat ya. Nah, ini saya gunakan kawat bekas saja dulu sahabatku ya, mumpung tersedia kawat yang tidak terpakai. Nah, ini kita langsung cek dulu ya untuk kondisi pangkalnya sahabatku ya. Nah, ini untuk pangkalnya sepertinya sudah ada liukan ya di bagian sini ya. Nah, jadi kita bisa teruskan gerakan yang cukup dinamis ya, artinya menyesuaikan dari gerak batang paling bawah ini ya, di pangkal ini. Untuk putaran atau liukan batang induknya ini dari kiri ke kanan naik ya. Maksudnya dari kanan ke kiri ya, naik seperti demikian. Jadi kita tinggal ikuti alur batang yang sudah ada saja sahabatku ya. Karena kalau kita gerakkan ke arah sebaliknya tentunya liukannya menjadi kurang kurang logis sahabatku ya. Jadi kita atur saja sesuai dengan gerakan terbawah ya dari batang induknya ini. Mudah-mudahan cukup lentur dan cukup kuat ya untuk kulit kayunya ya, karena ada beberapa bahan yang kayu di dalamnya itu lentur ya sebenarnya, tapi kulit kayunya itu tipis sahabatku ya. Jadi ketika ditekuk dia cukup mudah ditekuk, tetapi pada tingkat tekukan tertentu yang kalah justru di kulit kayunya ya, dia sobek. Untuk kaliandra ini sendiri kita coba sekarang sahabatku ya, seperti ini.
percabangannya akan kita kurangi seluruhan ya. Kita sisakan untuk pucuk yang teratas saja di bagian sini ya. Ini kita sisakan, yang lain akan saya buang dulu ya. Ini kita buang keseluruhan sahabat ya. Kita fokuskan dulu untuk pembesaran batang induknya sahabat ya. Untuk proses ke depan mudah-mudahan disusul pertumbuhan cabang-cabang ya. Ketika ini memang sudah cukup besarnya, nanti baru kita maksimalkan ke pertumbuhan percabangan ya, percabangan utama ya, sesuai bentuk yang kita konsepkan untuk gerak batang induknya tentunya sahabat ya. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Sekarang tinggal kita coba bentuk geraknya ya sahabatku ya, gerak terusannya dari bawah sini. Untuk pembentukan gerak dasar atau batang induk dari awal seperti ini, sebenarnya kita harus tentukan dulu untuk target besar dari bonsai itu ketika sudah jadi sahabatku ya. Jadi untuk bonsai yang ukurannya nanti mungkin inginnya lebih besar ya sahabat ya, tekukannya itu kita perpanjang sahabatku, jaraknya sahabat ya. Nah, kecuali untuk bonsai-bonsai berkonsep mini, kita bisa ekstrimkan dengan jarak tekukan yang cukup dekat sahabat ya. Mungkin untuk bahan ini saya akan konsep ukuran small atau sedang ya, sampai sedang sahabat ya. Jadi kita tekuk-tekuk seperti ini saja dengan jarak sekian ya, saya kira cukup. Dan untuk gayanya juga nanti kemungkinan saya akan konsep berbeda setiap bahan sahabat ya. Ada yang bergaya expose root, kemudian ekspresionis, dan mungkin satu lagi on rock ya. Jadi kita lakukan pembentukan gerak dasar sederhana saja dulu, sehingga alurnya itu terbentuk ya, tidak mati ya alurnya ya. Karena nanti ketika sudah terbentuk alurnya, kita mau gerakkan ke arah yang sama itu akan lebih mudah ya, walaupun nanti ditambahkan diukan-diukan. Kalau arahnya sampai mati untuk alurnya itu, biasanya kalau kita ingin tambahkan gerakan ke arah yang berlawanan, biasanya dia patah sahabat ya, atau remuk ya di bagian tekukan, karena memang alur tekukannya berbeda ya sahabat. Jadi kita lakukan seperti ini, kita tentukan alur dasarnya sejak awal ya. Nah, ini rasanya cukup lentur ya, dan tidak mudah robek ya untuk kaliandra ini. Jadi sahabat bisa coba juga untuk bahan jenis kaliandra ini. Untuk tekukan sendiri, untuk gerak alur pohon-pohon seperti ini biasanya begitu-begitu saja ya untuk di awal ya, karena memang
satu, untuk menjaga batang itu agar tidak kadang lurus sahabatku ya. Karena kalau sudah kadang lurus itu kita akan susah ketika sudah besar itu untuk membuat gerakan induk sahabatku ya. Jadi kita tekuk-tekuk untuk membuat alur yang cukup dinamis ya, untuk keperluan ke depan. Nanti kita bisa utak-atik lagi. Tentu saja tidak jauh berbeda ya dari konsep yang kita lakukan di awal seperti ini ya. Kita hanya melakukan penyesuaian, misalnya di percabangan ya. Kira-kira seperti itu yang saya pahami, dan tentunya juga melihat dari sepuh-sepuh atau apa namanya, senior-senior bonsai atau sahabat-sahabat yang sudah mengenal bonsai lebih dulu, yang bergerak dalam bidang budidaya, yang saya terapkan ya dalam proses belajar saya. Oke, jadi seperti ini. Cukup sekian ya. Mungkin ini bisa jadi juga pohon informal, tergantung nanti pertumbuhannya. Kalau memang kita bikin informal, nanti tentunya kita harus melakukan sedikit pemrograman di bagian akar ya, agar akarnya cukup sesuai dengan gerak pohonnya. Untuk pohon informal biasanya untuk perakaran kita buat merata ya, melingkar ya. Seperti ini sahabat. Jadi sudah cukup untuk bahan yang pertama seperti ini sahabat ya. Kemudian untuk akar-akar yang keluar ini kita kurangi saja sahabat ya, agar nanti tumbuh akar baru lagi. Selanjutnya kita akan pindahkan ini ke polybag dengan media yang lebih subur, media baru ya tentunya sahabat ya. Nah, kita lanjutkan untuk bahan yang kedua sahabat. Nah, ini juga sama, kita kurangi dulu ya untuk percabangan-percabangannya. Akarnya juga kita kurangi dulu di bagian bawah. Selanjutnya kita cek juga akarnya atau pangkal dari batang induk ini ya. Nah, untuk yang ini seperti demikian ya. Ini memang kurang jelas karena di bawah ini kita tidak tahu terusan akarnya seperti apa ya. Tapi kita coba ambil dari pangkalnya saja sahabat ya, untuk apa namanya, teknik pembentukan gerak dasar di awal seperti ini. Kita anggap akar yang atau batang yang terlihat ini adalah pangkal nantinya untuk bonsai yang kita konsepkan ya. Jadi kita ambil dari liukan paling bawah ini ya. Ini rata-rata meliuk ya di bagian bawahnya. Oke, untuk yang kedua seperti ini hasilnya sahabat ya. Ini agak banyak ya, agak ramai kawatnya ya, tapi tidak apa-apa. Nanti tentunya setelah cukup besar nanti kita akan lepas kawatnya ini, atau paling tidak ketika kawatnya sudah mulai masuk ya, saya akan ulangi pengawatannya
sementara belum ada kawat ya sahabat ya. Jadi kita manfaatkan dulu yang tersedia dulu ya, daripada tidak terpakai. Mungkin yang ini konsepnya akan expose root atau bisa jadi on the rock atau apa namanya, gaya air terjun mungkin ya. Kita lihat ke depan, kita coba atur sedikit lagi ya. Mungkin bisa jadi seperti demikian. Yang penting sudah ada gambaran alur ya untuk bahan ini. Nah, ini yang kedua sudah kita letakkan. Ya, sudah ada dua gaya berbeda atau gerakan batang berbeda ya. Ini untuk bahan kita belajar nanti ke depan untuk jenis kaliandra ini sendiri ya. Dan untuk yang bahan terakhir sahabat gue, ini juga sudah cukup besar batangnya. Ini saya akan kurang juga seperti di awal. Nah, yang ketiga juga sudah sahabat ya. Jadi seperti demikian hasilnya untuk ketiga bahan ini ya, bahan kaliandra. Sekarang kita akan lakukan penyuburan dengan memindahkan bahan ini ke polybag ya. Saya sudah sediakan polybag ya. Jadi kita tinggal mempersubur bahan ini untuk memperkuat liukan gerak batang induk yang kita konsep di awal sekarang ini ya. Oke, ini dia untuk polybagnya sahabat ya. Sudah saya isi media subur di bagian bawah. Jadi kita akan pindahkan. Baik sahabat taksaka bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Jadi demikian saja sharing yang bisa saya lakukan ya, video yang bisa saya bagikan di Taksaka Bonsai untuk kesempatan kali ini, yaitu kegiatan saya membuat gerak dasar ya, atau gerak induk dari bahan bonsai kaliandra bunga merah putih jenis kaliandra lokal. Kemudian kita lakukan juga penggantian media tanam atau penambahan media subur ya, dengan wadah baru berupa polybag ini, dan harapannya semoga nanti untuk pertumbuhannya lebih subur dan untuk pembesaran batang los pucuknya ini ya, kita los pucuk seperti ini agar pembentukan batangnya bisa terfokus dulu ya untuk pembesaran batang induk ini ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi tumbuh subur dan bisa segera kita lepas kawat, kemudian kita teruskan nanti ke depan untuk pembentukan percabangan-percabangan dan tentunya membuat sebuah konsep atau gaya pada bahan bonsai kaliandra ini ke depan ya. Oke, jadi terima kasih sudah menyimak sahabatku ya. Semoga yang sekejap ini bermanfaat dan tentunya menginspirasi untuk seluruh penghobi bonsai ya, pemula ya terutama ya, yang baru mulai mengenal atau belajar tentang seni bonsai ini. Kita belajar sama-sama, kita sama-sama belajar sahabat. Jangan lupa dukungannya buat sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai dengan cara like, comment, dan subscribe dengan ikhlas di channel Taksaka Bonsai ini. Akhir kata saya Iksa mohon pamit undur diri. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.